kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah berkumpul Tuhan Yesus di rumah ini Tuhan Yesus. Semoga Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus. Dan kami sebentar lagi akan memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Semoga itu dihikmatkanlah kami Tuhan Yesus. Dan sebenarnya untuk pujian semoga sebenarnya diberi hikmat Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus juga. Amin. Amin. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa puji aku menyembahmu, ku nyanyi glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Doakan supaya profesional cepat sembuh. Kenapa? Kenapa? Mana? Di mana? Mana dugaan? Kaki lu kemana? Tak lama lagi Sunar mau ujian, jadi tolong doakan supaya Sunar lancar ujiannya, tidak menyontek. Itu aja, itu prosesnya Sunar. Salam semuanya. Halo. Minggu lalu tuh pas hari apa? Saya lupa kan pas hari itu kan pas kakek saya pulang. Tiba-tiba pas saya udah mau tidur selama baca kita, kakek saya marah-marah kan. Dia bilang gak usah ikut sekolah minggu lagi. Kok bisa? Aku bilang marah pasal apa sih? Karena aku nggak tahu kan. Terus kakek aku marah-marah terus lah kan. Sampai adikku yang dua ini tidur pun dia kebangun kan. Dia nanya, ada apa sini kak? Dia aku bilang diam aja. Setelah itu kakekku marah-marah kan. Terus kan terus itu aku berdoa, Tuhan kenapa coba alasannya bisa aku nggak dibagi ke sekolah minggu. Terus aku berdoa kan, pas itu kakek saya juga bilang kayak gini, kok besoknya kok selalu kau ikut, apa salahnya? Kakekku nggak mau jawab kan. Dan saya berdoa, Tuhan semoga saya bisa ikut sekolah minggu Tuhan minggu depan. Aku percaya kalau Tuhan yang menolong. Akhirnya saya bisa ikut sekolah minggu. Itu aja kesampaian saya. Shalom semuanya. Shalom. Semoga kami diberi hikmat Tuhan. Kami bersyukur karena kemarin kami tidak dibagi sekolah minggu, hari ini kami bisa sekolah minggu Tuhan Yesus. Benar Kami Tuhan. terima kasih atas Terima pertolongan Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus ya, amin. Amin. Dalam kasihku itu jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku mengikuti perintah Bapakku dan tinggal di dalam lebih besar dari pada kasih seorang yang berikannya
dakwanya untuk sahabat-sahabatnya, kamu adalah sahabatku jika kamu membuat apa yang kuberitakan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu bagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya, kenapa kita harus saling mengasihi? Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Ya, di sini dikatakan Tuhan Yesus tadi ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Coba di sini ya, kalau ada kawan, pasti kita senang lah kalau ditolong. Senang tak? Senang tak? Iya, itulah kasih, memberi sesuatu, ya. Dan kita ini Bapa di sorga, Tuhan Yesus sudah kita bikin senang. Seperti aku cakap nih, aku ketemu si Hendrik, aku bagi si Hendrik uang 50.000. Si Hendrik senang, kenapa? Karena dia dah dibagi, ya. Udah itu udah membagi anaknya sama kita. Tuhan Yesus itu udah diberi, ya, diberi supaya melalui dia kita ini diselamatkan. Kita ini orang berdosa semua, nak. Kakek, nenek sana, ya, kami, Pak Pendeta, Ibu Pendeta, si Denny, si Elfrida, Bang Amin, ya. Ini semua orang berdosa ini semua. Tapi Bapa di surga itu baik, dikasih ampun. Bagaimana cara dikasih ampunnya? Dikasih anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk mati di kayu salib untuk menghapus dosa kita. Ini orang baik harus ngasih. Kita tak bisa bilang ini orang baik kalau tak ada dikasih. Pak Pendeta cakap nih, oh ada teman saya itu baik itu. Kenapa? Ada susah hati saya cerita, dia tolong. Ya, ada apa nih, pelayanan di Teluk Paku tadi kita cakap tuh selama ulang tahun sama Kak Melan itu baik itu. Kalau Pak Pendeta cakap sama dia, tolonglah bantu ini untuk di Teluk Paku, bantulah, aku bilang. Nih, dia bagi ini uang waktu itu untuk beli papan, bagi untuk beli karpet, ya. Bagi anaknya sama kita. Bukan hanya dibagi anaknya, bahkan anaknya itu mati di kayu salib karena kita. Kita ini kalau nggak ada Tuhan Yesus bagi nyawanya sama kita ini mati semua, masuk neraka. Ya. Kalau diadili Tuhan kan, ya nih, ini udah banyak dosa lah. Nah, coba ditimbang, mana dosa, mana baik, lebih banyak. Nanti kalau dibagi tahu gini, Pak Syanti apa nih, mau ditimbang nih, mana baik banyak atau banyak jahat. Dengan cara apa dihapus? Dikasih darahnya, nanti disalib, dipaku tangan di sini, dipaku tangan di sini, dikasih mahkota duri di sini, dipaku kaki di sini. Diejek lah, ditendang lah, diludahi lah, dimaki lah, apa lagi, dicambuk, darahnya bertumpahan semua, untuk menunjukkan dia baik. Dia itu baik. Kita yang bikin dosa semua, kita semua yang bikin dosa, tapi Tuhan Yesus sudah tanggung dosa kita. Ya, dia baik. Karena itu dicakap gini, ayat berapa itu, ayat 17 ya. Inilah perintah, saya tak dulu. Ayat, Tuhan Yesus dia mengasihi kita. Dia bilang kamu tinggal dalam kasihku. Lalu di ayat ke-10 dikatakan apa arti tinggal dalam kasih?
Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Jadi macam mana itu? Tinggal di dalam kasihnya. Kalau di sini cakap, jikalau kamu tinggal dalam aku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Ya, ada saudara Pak Pendeta. Lihatlah, nih, dia bagi nyawanya. Sekarang tugas kita adalah bagaimana kita saling mengasihi. Ya, Yanti, kau Pak Pendeta dulu pernah si Yanti tanya, "Gimana nih Pak Pendeta, apa kabar?" Waktu itu Pak Pendeta sakit. Pak Pendeta cakap gini, "Yanti, doakan Pak Pendeta nih, lagi sakit badan." Wah, didoakannya. Ya, inilah Tuhan Yesus mau kita. Mari kita bangun pagi berdoa, ya. Waktu kita berdoa, kita mendapat kekuatan untuk melakukan perintah Tuhan. Tuhan Yesus tahu tak di Taman Getsemani dia berdoa gini, "Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku, tapi bukan seperti yang ku ingini, melainkan seperti yang kau ingini." Ya, Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani karena dia mengasihi kita. Dia sayang kepada kita. Setelah dia berdoa, dia kuat diuji. Ya, halo? Cuman tuh Tuhan Yesus diejek, Tuhan Yesus dicaci, Tuhan Yesus dihina, Tuhan Yesus ditelanjangi. Wih, memalukan kan? Dibuat tak pakai baju, dibuat tak pakai celana. Kalau di foto itu Tuhan Yesus hanya dibikin pakai celana dalam, disalib begini, pakai celana dalam begini. Sakit sangat kan? Tapi apa yang dibagi Tuhan Yesus disalib? Dia bilang, ampunilah mereka ini. Ampuni. Tuhan Yesus itu mengasihi, memberi pengampunan, memberi waktunya untuk melayani Tuhan. Dia pergi sana kemari, dia kasih waktunya untuk berdoa, dia bagi waktunya untuk puasa, dia bagi dirinya untuk ibadah. Makanya ini sangat penting nih. Malam di sore kita datang, kita ini apa ini? Bagi waktu ini. Ya, ada waktu. Si Amin tadi baru balik dari Tariketam, Amin. Enggak. Dari mana nih kau? Angkat bubu. Ini dibagi waktunya sama Tuhan. Ya, dipersembahkan waktunya sama Tuhan. Nih, karena apa? Tuhan itu udah baik sama aku. Kenapa orang tak mau bersyukur, tak mau ibadah? Karena dia bilang gini, mana ada benar Tuhan baik sama aku. Ya, kita ini, Bapak Ibu dan anak-anakku dengar nih. Dengar Pak Pendeta cakap gini, apa yang kita bilang sama orang itu yang datang sama kita. Coba kalau si Ani ketemu di sekolah, dia cakap sama gurunya, "Selamat pagi Bu, Ibu cantik sekali hari ini." Apa dibaginya? Terima kasih ya. Apa dicakap Bu Guru kalau kau cakap begitu? Hah? Ya, senang tak gurunya? Lain kali jangan kau buat bagi dia hati senang. Kalau kau tadi kan kita pun seperti itu ya nih. Kita ada dibagi, kita bagi. Syukur sama Tuhan. Itulah tadi nyanyi itu. Segala puji syukur kita bagi. Allah itu baik, kita bagi. Jadi memuji Tuhan ini adalah syukur. Nih dengar nih. Cobalah misalnya guru udah baik-baik sama si Hendrik. Sini Hendrik, kata guru. Apa itu Pak? Ini ada kue Bapak bawa dari rumah, dibikin istri Bapak. Diterima si Hendrik gini, langsung si Hendrik pergi aja begitu. Tak ada cakap terima kasih atau apa. Saya percaya besok-besoknya guru kita mau bagi lagi. Betul nggak ya? Apalah kau ini, tak sebaik sama orang. Itu ada dicakap. Tadi Pak Pendeta khotbah di Laguna saya bilang,
Judul firman Tuhan itu adalah kasih. Udah kasih. Ada yang minum kita kan? Ada yang haus kita minum. Nah, senang dia. Ada kue kita dibagi nih. Nah, senang dia. Kasih. Kalau kita bikin orang, sedangkan orang aja kita buat senang, kita udah dibikin senang. Apalagi kalau kita buat Tuhan senang. Ya, kalau si Sunar tadi, siapa nih? Dibagi lagi. Ya, makanya ayat firman Tuhan dikatakan di dalam Lukas 6 ayat 38, baca dulu. Ini perlu sangat ini. Sesuatu perkataan yang baik yang dipadatkan yang dikocak. Ini yang Pak Pendeta cakap. Ya, kalau Siani dikasihnya guru sesuatu, gurunya memberi Siani sesuatu. Ya, saya Siani cakap tadi. Selamat pagi Bu, Ibu cantik sekali. Ibu mau kemana? Kalau cakap Siani gitu, maka apa yang dapat? Maka Siani akan mendapat gini. Selamat pagi anak pintar. Ya, kamu harus semangat belajar. Begitu cakap guru. Kalau dibilang, ibu ini jelek, ibu tak tahu diri, ngapain ibu datang mengajar ke sini? Aku tak suka sama ibu. Apa yang datang? Keburukan datang. Jadi artinya apa yang Pak Pendeta cakap? Kalau kita mau dibagi Tuhan kebaikan, buat kebaikan. Amin. Kalau kita mau dibagi Tuhan pengampunan, kita mengampuni. Orang bikin jahat, kita bikin baik. Ya. Lihat. Tuhan Yesus sudah bagi kebaikan sama kita. Makanya kita bersyukur sama dia. Terima kasih Tuhan, Engkau dah mati karena dosaku. Ya. Nih. Makanya saya bilang, jangan bikin jahat. Orang yang bikin jahat, pasti akan datang kejahatan sama dia. Orang yang dendam sama orang, orang lain akan dendam sama dia. Mari kita di sini orang yang suka memaafkan. Ya. Si Anti memaafkanlah. Si Sunar suka berganggu, tak apa, maaf aja, maaf. Ya. Maaf. Kalau kita tak mau bagi maaf, ya dosa kita nggak dimaaf. Ya, jadi semua ini prinsip hidup ini seperti ininya. Apa yang kita bagi kepada orang lain, Tuhan akan bagi itu lebih banyak sama kita. Ini. Tapi kalau kita pelit sama orang lain, ya loh. Kalau kita pelit sama orang lain, maka Tuhan pun akan pelit sama kita. Jangan. Mari. Ya. Buat kebaikan sama orang lain. Kalau tadi nenek ini cakap, dia bilang gini, udah berapa hari ini ya dia makan Indomie, dia tidak ada apa tuh, tidak ada ikan gitu, ikan gitu. Pendeta sampai cakap gini, loh itu loh Pak, aku banyak laut, kenapa tak ada ikan? Ya, bolehlah min, ya. Nenek itu katanya tak ada laut, apa 2 hari lalu, ya. Bolehlah kita berbuatlah kebaikan. Karena kalau kita buat kebaikan, kita dikasih Tuhan kebaikan. Lagi hujan Pak. Ya. Aku Tuhan supaya aku bisa berbuat kebaikan. Di sini Nenek Nora katanya ya, semana lagi ya. Orang-orang Teluk Paku ini saya punya keturunan. Ya. Gimanalah supaya orang-orang Teluk Paku ini memperhatikan nenek ini. Mari kita bikin kebaikan kepada nenek ini. Percaya Tuhan pun akan bikin kebaikan kepada kita. Ya, Tuhan akan bikin kebaikan kepada kita. Kita berdoa.